Gempar perlawanan Palestina tembak dua kendaraan pemukim Israel di Dotan. Begini kronologinya. Pejuang perlawanan Palestina yang disebut Batalion Jenin berhasil menembaki dua kendaraan milik pemukim ilegal Israel di kota Jenin, tepi barat utara, dengan peluru tajam dan mengenai target secara langsung pada Kamis malam menciptakan kehebohan. Brigade Al-Quds seperti dilaporkan Palinfo dalam sebuah pernyataan mengatakan salah satu kelompoknya berhasil menargetkan mobil dua pemukim dengan peluru berat dan berturut-turut di sekitar pemukiman Dotan, barat daya Jenin. Batalion tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka telah menembak sasaran secara langsung, sementara anggotanya dapat mundur ke markas mereka dengan aman. Pejuang perlawanan Palestina melakukan 980 tindakan perlawanan di tepi barat dan Yerusalem selama bulan April hingga Mei. Mereka telah menumbangkan beberapa tentara dan juga pemukim ilegal Israel, serta telah melukai puluhan lainnya sebagai bentuk balasan atas aksi Israel yang menyerang sebelum Ramadan hingga saat ini dan selalu membuat kerusuhan. Meskipun internal negara Israel saat ini sedang bergejolak, namun Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap Palestina. Warga Palestina yang membelot ke Israel dan menjadi mata-mata berhasil ditembak mati pasukan sarang singa. Begini kronologinya. Pasukan sarang singa atau disebut Arin al-Aswa di Nablus, Palestina mengumumkan pada hari Minggu 9 April 2023 telah menembak mati Zuhair Khalil, seorang agen informan Israel yang membantu dalam pembunuhan 5 pejuang Palestina termasuk pendiri pasukan sarang singa Mohammed Al-Azeh. Dalam video yang berdurasi 5 menit menyebar melalui media sosial menunjukkan Zuhair Khalil memberikan pengakuan tentang keterlibatannya dalam bekerja untuk intelijen Israel. Zuhair mengungkapkan bahwa dia mengumpulkan informasi yang membantu dalam pembunuhan para syuhada Muhammad Al-Azeh, Abdul Rahman Sabah, Adam Baruk Al-Sisani, Muhammad Dakil, dan juga Ashraf Al-Mabaslat. Demikian dilaporkan media Al-Arabi. Dalam sebuah pernyataan, pasukan sarang singa mengatakan pihaknya akan menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan kepada masyarakat setelah prosedur keamanan tertentu selesai dilakukan. Untuk setiap pengkhianat yang menjual agamanya, hatinya, kehormatannya, dan negaranya, rahasia Anda telah terungkap dan keburukan Anda telah terbuka. Kami mengawasi Anda di mana saja dan tidak ada yang dapat melindungi Anda, katanya. Berita tentang pembunuhan agen itu disambut dengan baik oleh warga, terutama keluarga korban yang menyatakan kepuasannya dan harapannya bahwa pembunuhan ini akan menjadi pelajaran bagi orang lain yang berkhianat. Eksekusi terhadap pemuda itu dilakukan di kota tua setelah dia ditahan oleh sarang singa selama 2 hari. Dalam rekaman video pengakuannya, Zuhair mengaku terpaksa menjadi mata-mata negara Zionis itu karena dijebak bermain dengan seseorang melakukan hal yang nista. Ternyata percintaan mereka direkam oleh kamera video dan menjadikannya sebagai alat untuk dijebloskan menjadi mata-mata Israel. Dia mengaku bahwa dirinya penyuka sesama jenis dan bercinta, dan mereka ternyata dijebak, ungkap Zuhair. Karena takut video itu tersebar, dia menuruti perintah untuk datang ke Warah, kota kecil di selatan Nablus, dan bertemu Kapten Intelijen Israel mengaku bernama Anwar. Dia memberi misi pertama untuk Zuhair. Setiba di rumah, sesuai perintah Zuhair kemudian menelpon Anwar. Dia lalu diberi tugas menguntit sejumlah anggota senior sarang singa dari jarak dekat. Dia lantas mengikuti target selama beberapa kali. Terakhir sasaran berada di sebuah masjid. Saya lalu menelpon dia, merekrut saya, dan memberitahu target sedang duduk di Masjid Uzar Zuhair. Dia mengaku kemudian diberi sebungkus rokok dan uang sebanyak 500 shekel. Perekrut saya lalu meminta saya pergi ke Israel. Saya lantas ke sana dan tadinya berpikir akan diberi sebuah pekerjaan, ternyata saya diberi misi baru lagi, tuturnya.
Setelah kejadian itu, polisi meningkatkan keamanan di area tersebut dan bentrokan terjadi antara mereka dan warga yang berkumpul di kota Tua Nablus yang menentang pemerintah. Pasukan Arin al-Aswad adalah kelompok pejuang Palestina yang dikenal karena aktivitas mereka melawan pendudukan Israel di tepi barat. Akhirnya Israel kalah, pilih menyerah, tidak lagi ibadah ke Al-Aqsa. Akibat Hamas kerahkan pasukan lebih besar dan bahaya ganda bagi Zionis. Akhirnya Israel mengalah. Kondisi dalam negeri Israel saat ini tengah kacau setelah dikeroyok oleh jalur Gaza, Suriah, dan Lebanon. Serangan yang dilakukan berbagai negara itu merupakan imbas dari serangan Israel ke Palestina. Dampak dari kekacauan yang terjadi di negaranya tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah mengumumkan larangan terhadap warganya yang ingin berkunjung ke komplek Masjid Al-Aqsa. Larangan kaum Yahudi dan turis ke komplek Masjid Al-Aqsa berlaku hingga akhir Ramadan 1444 Hijriah atau sekitar tanggal 20 April 2023 mendatang. Ternyata larangan PM Israel Benjamin Netanyahu ini telah diberlakukan Israel pada tahun sebelumnya. Dikutip dari CNN Indonesia, keputusan yang diambil PM Benjamin Netanyahu ini karena sebelumnya Hamas mengeluarkan pernyataan supaya warga Palestina menduduki komplek Masjid Al-Aqsa. Hamas juga menyerukan kepada warga Palestina supaya tidak angkat kaki hingga akhir Ramadan dari komplek Masjid Al-Aqsa. Untuk itu, Hamas memperingatkan warga Israel agar tidak berkunjung ke komplek Masjid Al-Aqsa karena apabila kaum Yahudi dan turis ke komplek Masjid Al-Aqsa dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan kembali. Sebagaimana dikutip, komplek Al-Aqsa memang merupakan salah satu situs suci bagi Yahudi. Robi-robi ortodoks sejak lama melarang Yahudi berkunjung ke Temple Mount karena menganggap situs itu terlalu suci.